Oke, jadi kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan laju reaksi. Jadi laju reaksi ini itu masuk ke materi kelas 11 semester pertama di kurikulum Merdeka ya. Jadi sama dengan kurikulum 2013, ini laju reaksi ini juga masuk di semester pertama dia ya. Jadi apa saja sih yang sering dibahas di laju reaksi? Jadi di laju reaksi itu yang dibahas yang pertama ada konsep molaritas, kemudian konsep laju reaksi, kemudian ada teori tumbukan, kemudian ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan yang terakhir berkaitan dengan persamaan laju reaksi. Nah, semua materi itu akan dibahas di satu video ini. Tapi jangan lupa di bagian deskripsi dari video ini itu akan disematkan dua buah link versi lama dari penjelasan laju reaksi. Jadi konsep materinya lebih banyak di video tersebut. Di sini lebih banyak ke konsep latihan soalnya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry. Oke, next. Nah, di sini konsep laju reaksi. Jadi laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau produk dalam satuan waktu. Nah, kita bahas dulu apa sih konsep konsentrasi ini. Jadi konsentrasi itu biasanya dilambangkan dengan M besar. Nah, rumus M itu bisa dalam bentuk gram per mr kali 1000 per volume jika volumenya mililiter, bisa juga gram per mr kali volume, ini untuk yang liter, bisa juga konsepnya ke rumus mol per volume dengan satuan di sini liter. Jadi itu konsentrasi ya, konsentrasi atau molaritas. Nah, pereaksi atau produk dalam satuan waktu. Nah, ini yang namanya pereaksi yang di kiri tanda panah, kemudian yang di kanan tanda panah, itu namanya produk. Jadi kalian bisa lihat di sini, itu reaktan itu berkurang dia. Di sini bukan min artinya ya, melainkan berkurang. Jadi pengurangan konsentrasi reaktan tiap satuan waktu. Jadi yang di kiri itu konsepnya selalu berkurang dia. Sedangkan laju reaksi juga bisa diartikan yaitu laju penambahan konsentrasi produk setiap waktu. Jadi ingat, reaktan selalu berkurang, kemudian produk itu selalu bertambah dia. Jadi itu konsep sederhana dari laju reaksi. Nah, bagaimana caranya mencari konsentrasi? Itu sudah ada di layar kalian. Untuk waktu, untuk T, itu satuannya tergantung di pilihan soalnya. Biasanya yang dipakai itu adalah satuan detik atau sekon. Tapi kalau seandainya di pilihan soal objektif itu menit, kalian tetapin aja menit satuannya. Ya, jadi sekali lagi, min dan plus di sana bukan berarti angkanya min atau plus, melainkan ada istilah pengurangan untuk reaktan, penambahan untuk produk. Nah, untuk latihan soalnya kita akan bahas di bagian belakang ya. Oke, jadi itu yang perlu diingat. Next. Nah, di sini ada gambar ilustrasi bagaimana sih konsep laju reaksi itu. Jadi awal reaksi, bromin berwarna coklat kemerahan. Jadi yang dimaksud bromin itu yang Br2 ini. Beberapa saat kemudian bromin tidak berwarna lagi. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan konsentrasi. Ya, jadi ingat, konsentrasi yang di kiri itu selalu berkurang atau reaktan selalu berkurang, sedangkan konsentrasi yang di kanan itu pasti bertambah. Makanya ungkapan laju reaksi dalam eksperimen ini, laju berkurangnya konsentrasi reaksi, yaitu Br2, sedangkan Br-nya itu bertambah. Ya. Jadi ini ilustrasi dari konsep laju reaksi itu sendiri. Next. Nah, setelah kita membahas konsep laju reaksi, di sini ada pembahasan berkaitan dengan teori tumbukan. Apakah semua tumbukan itu akan menghasilkan yang namanya produk atau reaksi? Jadi, dalam reaksi kimia, itu ada faktor-faktor yang akan mempercepat
terjadinya sebuah reaksi. Itu ada konsentrasi, suhu, katalis, dan luas permukaan. Jadi apakah semuanya itu benar-benar mempengaruhi laju reaksi? Kita lihat apakah terjadi tumbukan yang efektif enggak. Nah, di sini ada pembahasannya, deh. Tumbukan yang efektif adalah tumbuhan yang menghasilkan reaksi. Tumbukan yang efektif dapat memutuskan ikatan-ikatan dalam molekul reaksi, kemudian membentuk ikatan yang baru menghasilkan molekul hasil reaksi. Jadi, sebuah tumbukan itu harus efektif agar menghasilkan produk atau hasil reaksi dia. Nah, di sini ada ilustrasinya. Itu antara AA dan BB membentuk AB. Jadi kalau model benturannya atau tumbukannya seperti ini, tuh ya, itu tidak akan menghasilkan yang namanya reaksi, alias tumbukannya itu tidak efektif. Nah, tumbukan yang efektif itu modelnya seperti ini. A akan terbentur dengan B yang ini, A yang ini terbentur dengan B yang ini. Inilah yang akan menghasilkan produk. Jadi sebuah reaksi akan disebut tumbukannya efektif jika menghasilkan hasil reaksi dia ya. Jadi model tumbukannya harus seperti ini. Jadi kalian perhatikan terlebih dahulu. Jadi sebuah reaksi akan bisa menghasilkan hasil reaksi, tumbukannya harus efektif dia ya. Apakah tumbukan saja yang yang menjadi faktor sebuah reaksi kimia itu menghasilkan sebuah produk? Ternyata tidak ya. Ada juga energi tumbukan yang cukup. Nah, tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup untuk menghasilkan reaksi disebut dengan tumbukan yang efektif. Energi minimum yang harus dimiliki partikel bereaksi agar dapat berlangsung itu namanya energi aktivasi. Jadi energi aktivasi ini ibarat tanjakan, ya. Jadi ibarat tanjakan dia. Jadi apa namanya? Kalau dari sini ini namanya reaktan, sedangkan ini namanya produk. Ini produknya, ini reaktannya. Jadi nanti salah satu faktor itu katalis itu bisa memperkecil energi aktivasi ini. Tanjakannya diperkecil, otomatis jalannya sebuah reaksi itu akan semakin cepat dia. Ya, jadi ketika reaksi berlangsung akan terbentuk zat kompleks teraktivasi pada puncak energi. Nah, ini. Jika berhasil, maka zat kompleks teraktivasi akan terurai menjadi hasil reaksi. Ini namanya hasil reaksi. Jadi, tingginya energi aktivasi itu dapat direndahkan dengan penambahan katalis. Nanti akan kita bahas ya. Jadi kalau puncaknya itu semakin rendah, otomatis jalannya sebuah reaksi itu akan semakin cepat nantinya. Jadi itu ya. Jadi kesimpulannya, tumbukan itu akan menghasilkan hasil reaksi jika dia memiliki energi yang cukup dan tumbukan yang efektif. Jadi itu dua buah alasannya ya. Oke, next. Nah, di sini kita akan mulai bahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi faktor yang pertama konsentrasi. Jadi konsentrasi itu ingat ya, M-nya. Suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi reaksi lebih besar. Ya, ingat, konsentrasi reaksi ini identik dengan jumlah partikel. Jadi peningkatan konsentrasi artinya meningkatkan jumlah partikel. Menyebabkan tumbukan. Jadi semakin banyak jumlah orang dalam suatu ruangan, itu memungkinkan terjadinya tumbukan atau gesekan antar orang itu makin besar. Sehingga akan menghasilkan reaksi yang lebih cepat ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya dalam sebuah ruangan yang ukuran 2 kali 2 meter, kalian masukkan 10 orang dan masukkan 30 orang, itu jelas jumlah yang 30 itu akan makin banyak bergesekan dalam ruangan itu ya. Jadi, banyaknya tumbukan memungkinkan tumbukan yang berhasil akan bertambah sehingga laju reaksinya akan semakin meningkat. Jadi itu ya. Jadi
Konsentrasi itu memperbesar jumlah partikel diperbesar sehingga gampang terjadi tumbukan antar partikel. Jadi ya, itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua itu ada luas permukaan bidang sentuh. Jadi luas permukaan bidang sentuh ini ibarat serbuk, kepingan, atau butiran, sama lempengan. Di sini ada perbedaan, deh. Jadi gula serbuk, nah anggap aja gula serbuk dan gula batu kalian masukkan ke dalam air, kemudian kalian aduk, itu jelas yang mudah larut adalah gula serbuknya ketimbang gula batunya. Kenapa gula serbuk? Di sini ada alasannya. Penambahan luas permukaan bidang sentuh akan mempercepat laju reaksi. Semakin kecil ukuran zat, maka makin besar. Nah ini, perhatikan. Semakin kecil ukuran zat, maka makin besar luas permukaan bidang sentuhnya. Jadi tumbukan antar partikel makin banyak, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Jadi sekali lagi, setiap faktor-faktor laju reaksi itu diarahkan ke teori tumbukan. Jadi di sini ukuran zatnya makin kecil, daya sebarnya itu makin luas, atau daya sentuhnya makin luas, sehingga sering terjadi tumbukan antar partikel dia. Sehingga mempercepat terjadinya laju reaksi. Nah, contohnya, bubuk kalsium karbonat bereaksi lebih cepat dengan larutan asam klorida dibandingkan dengan massa yang sama dalam bentuk batuan atau lempengan. Ya, jadi jelas deh. Tadi ilustrasinya gula pasir sama gula batu, ketika kalian aduk, itu jelas gula pasir yang duluan larut. Karena luas permukaan bidang sentuhnya itu makin besar. Ya, begitu. Next. Suhu. Nah, suhu dapat meningkatkan laju reaksi. Ya, logika sederhananya kalau kalian melarutkan gula pasir, sama-sama gula pasir, itu ke dalam air dingin sama air panas. Yang pastinya gula itu akan lebih cepat larut di dalam air yang panas. Jadi suhu suatu sistem adalah ukuran rata-rata energi. Jadi sekali lagi, suhu itu meningkat karena energi kinetiknya. Nah ini, jika temperatur naik, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah. Jadi gerakan partikel itu akan makin cepat dia. Nah gitu ya. Jadi suhu identik dengan energi kinetiknya. Nah, untuk faktor suhu itu ada rumusnya ya, Dik. PT sama dengan delta P, nah, gitu dia, Dik ya. T2 kurang T1 per delta T kali V0. Jadi V ini adalah laju, Dik. T ini adalah suhu. Ya, nanti siapa tahu ada contoh soalnya di slide berikutnya ya. Kemudian bisa juga mencari TT. T ini adalah laju akhirnya. Kalau TT ini waktu setelah suhu dinaikkan ya. Jadi T kecil ini. Jadi 1 per delta P T2 kurang T1. Nah, ini posisinya pangkat D ya. Kali T0. Untuk satuan T itu tetap sama deh ya, bisa menit, bisa detik, bisa jam. Untuk laju itu molar per detik dia ya. Jadi sekali lagi suhu meningkat, energi kinetik meningkat, laju reaksi juga ikut meningkat. Nah ini dia katalis deh. Katalis itu adalah zat yang mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah ini. Jadi reaktannya A tambah B. Ketika tanpa katalis itu energi aktivasinya, ini namanya puncak nih. Tadi kita udah bahas energi aktivasinya tinggi dia, Dik. Tapi ketika ditambah katalis itu makin rendah energi aktivasinya dia. Jadi itulah fungsi dari katalis itu sendiri. Jadi fungsinya sekali lagi adalah menurunkan energi aktivasi dari partikel yang ikut bereaksi ya.
Jadi kita akan masuk ke model latihan soal, Dik, ya. Jadi latihan soal di sini lebih memperjelas lagi konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya dan sekali lagi konsep-konsep yang ada di video bagian deskripsi. Di video bagian deskripsi itu ada 2 video, Dik, ya. Jadi 2 video itu membahas khusus laju reaksi dan order reaksi. Nah, tadi kita belum bahas berkaitan dengan order reaksinya. Karena order reaksi dan persamaan laju reaksi itu kita akan bahas di latihan soal ini, Dik. Jadi sekali lagi alangkah lebih bagus kalian memadukan pembelajarannya dengan video yang ada di deskripsi. Ya, oke, next. Nah, perhatikan gambar reaksi CaCO3 dalam 10 ml larutan HCl. Perkirakan laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu. Jadi fokusnya itu adalah suhu. Jadi apa yang ditanyakan itu harus berbeda. Jadi faktor yang lain harus sama. Nah, di sini kita lihat, Dik. Ada 1 gram, 2 gram, udah beda, Dik, ya. Jadi 1, 2 ini udah bukan pilihan, Dik. 1 gram, 1 gram, 1 gram. Oke, ada kemungkinan yang pertama itu jawabannya antara 1, 3, dan 5 karena masanya sama, Dik. Atau 2 dengan 4, Dik. Nah, kemudian kita lihat bagian konsentrasinya. Jadi konsentrasi itu yang molar, Dik. Yang di sini 0,5, kemudian 0,5, 0,5, 2, 2. Berarti jelas, Dik, kita eliminasi. 5 udah nggak masuk karena konsentrasinya berbeda. 2 dengan 4, ya udah konsentrasinya beda aja, udah pasti nggak masuk, Dik. Jadi kita perhatikan 1 dan 3 untuk memperjelas. Masanya sama, konsentrasinya sama, tapi suhunya berbeda. Di sini suhunya 25 derajat Celcius, sedangkan di sini suhunya 28 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Gitu tekniknya, Dik. Jadi kalau misalnya ditanya konsentrasi, jadi konsentrasinya harus berbeda. Jadi faktor yang lain harus sama. Nah, kita lihat, Dik. 28, 27. Nah, jelas, Dik. Ini jawabannya yang 3 dan 5. Kenapa? Karena konsentrasinya beda. Di sini 0,5 molar, sedangkan di sini 2 molar. Oh ya, suhunya juga berbeda, Dik, ya. Jadi bukan jawaban di sini. Jadi sekali lagi, cari yang konsentrasinya berbeda dan faktor yang lainnya harus sama nih, Adik. Di sini suhunya berbeda juga, Dik. Jadi bukan jawaban untuk konsentrasi. Ini juga nggak masuk, Dik, ya. Kalau di sini masanya yang berbeda, konsentrasi dan suhunya sama dia, Dik. Oke, ya. Jadi di soal ini hanya ada jawaban untuk suhu. Jadi apa yang ditanyakan itu harus berbeda. Next, soal berikutnya. Nah, ini persamaan laju reaksi, ya. Sekali lagi, yang Kak bahas di sini adalah teknik cepat. Nanti gurunya pasti menjelaskan teknik yang agak panjang. Jadi teknik yang agak panjang kalian bisa lihat di video bagian deskripsinya. Ya, sekali lagi di video bagian deskripsi. Jadi V sama dengan, nah di sini kita anggap aja persamaan umumnya itu A pangkat M, B pangkat N, di mana M dan N ini adalah order reaksi. A dan B ini adalah konsentrasi reaktan. Nah, caranya mencari seperti ini, Dik. Kita anggap misalnya ini A, ini B. Kalau adiknya pengen nyari si A, lihat B yang sama. Kalau pengen mencari si B, lihat A yang sama. Jadi pilih 2, Dik. Ya, pilih 2 nomor. Nah, kita mencari yang A, Dik. Lihat B yang sama. Ini kita coret, Dik. Nah, berarti ini
0,2 per 0,4 pangkat, kita anggap A itu M pangkatnya deh, sama dengan 1 per 4. Nah nih, jadi 2, 3, 4 semuanya kalian ambil deh. Ini setengah deh. Setengah pangkat berapa hasilnya? Seperempat. Jelas deh ya, pangkatnya adalah 2. Jadi sekali lagi kalau adiknya mencari yang A, lihat B yang sama. Kalau mencari si B, lihat A yang sama. Nah, kita mencari yang B sekarang. Lihat A yang sama, yaitu 1, 2, dek. Tadi ini kita ambil 0,1 per 0,3. Pangkat N sama dengan 3,2 per 9,6. Nah, ini kita bisa sederhanain, dek. 1 per 3 pangkat N sama dengan, ini juga 1 per 3, dek. Berarti N-nya sama dengan 1. Nah, maka persamaan laju reaksinya, P sama dengan konstanta. Nah, ini ada konstantanya, dek ya. NO-nya atau A-nya, itu tadi kita ketemu pangkatnya adalah 2, dek. Kemudian H2-nya itu pangkatnya adalah 1. Maka jawabannya adalah yang B. Kemudian kalau ditanya berapa orde totalnya, orde totalnya kalian tinggal tambahin aja. 2 tambah 1, 3. Oke, berapakah konstanta laju reaksi? Misalnya yang ditanya adalah K. Kalian pilih salah satu nomor, dek, yang angkanya tergampang. Misalnya nomor 3, dek. Jadi kita masukkan P-nya sama dengan 1, sama dengan K. NO-nya adiknya pakai 0,2. Pangkat 2 kali 0,5 pangkat 1. Nah, berarti K-nya otomatis 1 per, ini pangkat 2 jadinya 0,04 kali 0,5. Berarti 1 per 3 angka di belakang koma itu jadinya 0,04, 0,5 berarti 0,020 ya, atau 0,02 berarti 100 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 50 molar per sekon pangkat 2. Itu tekniknya ya. Jadi kalau kalian misalnya disuruh mencari harga K-nya, itu otomatis tinggal masukkan V-nya yang kalian pilih yang mana, begitu juga konsentrasi-konsentrasi yang kalian pilih juga di sana, Dik. Ya. Jadi kalau 1 semuanya harus 1 dia, Dik. Kalau 2 semuanya harus 2. Jadi sebelum kalian mencari konstanta laju reaksi, kalian harus cari tahu dulu berapa ordenya masing-masing, Dik. Ya. Jadi nggak bisa langsung mencari konstantanya. Oke, next soal berikutnya. Pada reaksi A tambah B menghasilkan C, diperoleh persamaan laju reaksi V sama dengan K, A-nya pangkat 2. Dari persamaan laju tersebut dapat disimpulkan. Nah, di sini B-nya nggak kelihatan, Dik. Jadi konsep persamaan laju reaksi itu V sama dengan konstanta reaktan, Dik, ya, atau reaksi. Pangkat orde. Nah, jadi duanya ini adalah orde. Berarti harusnya persamaan reaksi dari sini pasti kayak gini dia. A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 0. Makanya B-nya nggak diliatin. Karena berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1. Laju reaksi dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi A. Ya, ini benar, Dik. Yaitu kalau konsentrasinya dinaikkan 2 kali, berarti laju reaksinya naik 4 kali. Karena dipangkatin 2, Dik. Kode reaksi atau tingkat reaksi dari konsentrasi B sama dengan 0. Ya, benar, Dik. Laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi B. Ya, karena kodenya 0, Dik. Jadi, berapapun dinaikkan konsentrasinya, laju reaksinya nggak akan naik. Dik. Laju reaksi hasil C dipengaruhi oleh laju reaktansi B. Koefisien pereaksi A tidak sama dengan orde reaksi. Ya, ini yang salah, Dik. Karena tadi udah kita bahas, B tidak mempengaruhi laju reaksi. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Next, soal berikutnya. Sebanyak 0,5 mol gas NO2 dipanaskan dalam ruangan 5 liter. Nah,
sehingga membentuk dinitrogen pentaoksida menurut persamaan reaksi itu. Dalam waktu 20 detik pertama, terbentuk 0,5 mol N2O5. Ya. Berapa laju pengurangan NO2-nya? Nah, laju pengurangannya berapa, adik, yang ditanya. Jadi gini, adiknya harus buat MRS di sini terlebih dahulu. 4 NO2 ditambah O2 menjadi 4 N2O5. Nah, ini udah setara persamaan reaksinya ya. MRS. Oh ya, O-nya belum setara, Dik. Ini 8, ini 20, berarti kurang lagi 12, ini 6. Dik. Ya. Ini bulan-bulannya 0,5, Dik. Ini nggak usah dirumuin karena nggak ditanyakan. Kemudian ini mula-mulanya 0, Dik. Ternyata setelah bereaksi, itu terdapat 0,5 ini, Dik. Berarti di sini otomatis 0,5, Dik. Nah, kalau mencari reaktannya otomatis 4/4 kali 0,5. Maksudnya 0,5. Oh iya, ternyata dia habis bereaksi, Dik. Jadi semuanya bereaksi dia. Jadi jelas, Dik. Pengurangannya adalah 0,5 ini. Jadi kita lihat berapa dia berkurang. Semulanya 0,5 sehingga nggak ada sisa, Dik. Berarti berkurangnya 0,5. Jadi kita cari tahu dulu berapa konsentrasinya. Mol per volume. Molnya adalah 0,5, volumenya adalah 5. Hasilnya adalah 0,1 molar, Dik. Laju itu rumusnya adalah molar dibagi waktu. Molarnya 0,1 dibagi 20. Atau 1 kali 10 pangkat min 1 per 2 kali 10 pangkat 1. 0,5 kali 10 pangkat min 2 atau 5 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Ya, jawabannya adalah yang D. Misalnya yang ditanya berapa lajunya O2, berarti VO2 pakai perbandingan, Dik. Di sini kan udah setara reaksinya ya. O-nya 12. O-nya di sini 8, 8 tambah 12, 20. Nih, berarti udah setara. Jadi tekniknya koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali laju yang diketahui, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3. 30/4 kali 10 pangkat min 3, 7,5 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Jadi gitu, Dik. Kalau ada bagian tertentu yang tidak diketahui, tapi lajunya salah satunya udah diketahui, tinggal pakai konsep perbandingan aja. Nah, jadi orde reaksi udah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi sudah, cara mencari laju reaksi juga sudah. Sekali lagi, video yang lebih lengkap ada di bagian deskripsi. Jadi di sini lebih banyak model latihan soalnya, tapi kalau di video di deskripsi itu lebih banyak teorinya. Ya, oke, next soal berikutnya. Diperoleh data senyawa NO2 sebagai berikut. Nah, ini waktunya jam, tapi suruhannya sekon. Ya, jadi kita ambil jam yang terpanjang aja ya. Dari 0 ke 3 jam. Nah, ini bertambah konsentrasinya 0,08. Jadi V sama dengan 0,08 per 3 jam. Atau 8 kali 10 pangkat min 2 per 3 jam ini 3 kali 3.600 ya. 3 dikali 3.600. Nah, ya kita hitung pakai kalkulator aja ya. Jadi di sini tujuannya langsung pakai kalkulator biar ini videonya ini tanpa cut ya. Jadi editingnya sederhana. Itu kalian biar bisa mengetahui teknik-tekniknya itu seperti apa caranya menghitung. Bisa nggak dipakai yang 1 dengan 2? Bisa kok, 1 dengan 4 bisa ya. Jadi dilihat pertambahannya berapa, kemudian waktunya berapa dia. 8 dibagi
3 dikali 36. Oke. Jadi paling mendekati hasilnya adalah itu 10 min 2, 10 min 2, 10 min 6. Ini hasilnya yang paling mendekati. Jadi tekniknya ini, boleh adiknya pakai yang 1 dengan 2 misalnya. Berarti pertambahannya itu dari 1 ke 2 itu adalah 0,02 per 1 jam. Berarti 0,02 per 3.600. Bisa kok ya, jadi cari hasil yang mendekati nanti hasilnya. Oke, next soal berikutnya. Pada percobaan 1 dan 3, faktor yang berpengaruh terhadap jalannya reaksi. Nah, kita fokusnya di 1 dan 3 aja. Konsentrasinya sama, jadi nggak berpengaruh. Yang berpengaruh ada serbuk dan kepingan. Nah, di teori yang sebelumnya sudah kita... ini salah nyentang. Di teori yang sebelumnya itu sudah kita bahas bahwa serbuk, kepingan, lempengan, pualam ini masuk ke luas permukaan bidang sentuh dia ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Next soal berikutnya. Pada percobaan 2 dan 5, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kembali lagi kita fokusnya di sesuai soal yang diminta ya. 2 dan 5. Sama-sama serbuk, oke, jadi nggak masuk. Konsentrasinya sama-sama 0,5, oke, jadi nggak masuk. Waktu itu bukan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, Dik. Waktu itu adalah variabel terikatnya dia. Nah, jadi yang berbeda di sini adalah suhunya, Dik. Jadi yang berpengaruh adalah suhunya ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next soal berikutnya. Kenaikan suhu menyebabkan reaksi berlangsung makin cepat. Hal itu karena, ya jelas deh, suhu itu meningkatkan energi kinetik. Deh. Nah, ingat, suhu energi kinetik kalau konsentrasi itu erat kaitannya dengan jumlah partikel. Kalau luas permukaan itu erat kaitannya dengan daya sebar atau daya sentuh. Deh. Sedangkan kalau katalis itu erat kaitannya dengan energi aktivasi. Nah, jadi jelas di sini masing-masing ada ciri khasnya ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, dari percobaan tersebut, tentukan persamaan laju reaksi. Ingat ya, cara cepat kita pakai di. Kalau nyari si P, lihat Q yang sama. Ada banyak di sini ya, jadi kalian bisa pilih angka yang tergampang deh. Misalnya 1 dan 5 deh. Ini kita coret. Coret. Berarti 0,4 per 0,2 pangkat P, boleh deh, jadi pangkatnya itu nggak harus MN deh. Jadi di sini angkanya 96 per 24. Nah, kalau disederhanakan 4 bagi 2 itu hasilnya 2. 96 bagi 24 itu hasilnya adalah 4. Berarti P-nya sama dengan 2 dong. Lebih gampang ya. Kita nyari yang Q. Kalau nyari yang Q, lihat P yang sama. Ini deh, bisa 35. Ya, kita pakai 35 aja lah, biar gampang. 0,4 per 0,2. Pangkat Q sama dengan 3 dan 5, berarti 48. Itu 0,048, nolnya di depan bisa dicoret sama-sama deh. Di 24. Berarti 2 pangkat Q hasilnya 2. Berarti Q-nya pangkatnya adalah 1. Berarti persamaan laju reaksinya P sama dengan K, P-nya pangkat 2, Q-nya pangkat 1. Ya,
Jadi itu berkaitan dengan orde dan persamaan laju reaksi, Dik. Next, soal berikutnya. Diketahui bahwa reaksi berorde 1 terhadap konsentrasi Q. Nah, gimana grafik dari orde 1? Jadi, ini itu untuk orde 0, Dik. Option E, orde 0. Jadi, penambahan konsentrasi itu tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Jawabannya adalah yang D, Dik. Ini untuk orde 1. Orde 1 itu kalau konsentrasinya dinaikkan 3 kali, laju reaksinya 3. Kalau dinaikkan 6 kali, laju reaksinya 6. Jadi, berbanding lurus dia, Dik. Nah, ini untuk, kalau ini orde 2, Dik. Jadi, orde 2 itu artinya dipangkatin 2. Kalau konsentrasinya dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya naik 4 kali. Kalau konsentrasinya dinaikkan 3 kali, laju reaksinya naik 9 kali. Karena sekali lagi dipangkatin 2 dia. Jadi, sekali lagi orde itu adalah pangkat reaktan, ya, bukan pangkat produknya. Pangkat reaktannya. Oke, next soal berikutnya. Jika A dan B diperoleh data sebagai berikut. Jika konsentrasi A dinaikkan 3 kali, nah ini cara membaca orde reaksi, Dek. Dan konsentrasi B-nya itu didiemin, maka laju reaksinya akan naik 9 kali. Dari 3 ke 9. Jelas, ordenya si A itu udah pasti 2. Karena dipangkatin 2 kan jadinya 9. Dek. Nah, jika konsentrasi A dan B dinaikkan 3 kali, jadi P sama dengan A-nya naik 3 kali, ingat A-nya pangkat 2, Dek. B-nya naik 3 kali, kita nggak tahu pangkatnya berapa. Ternyata laju reaksinya menjadi 27. Berarti ini kita ganti dengan angka 27. Berarti 27 per 9 sama dengan 3 pangkat X. Ini hasilnya 3 sama dengan 3 pangkat X, berarti X-nya sama dengan 1. Nah, berarti jelas, Dek. Orde B-nya itu sama dengan 1. 2 dan 1. Jadi jawabannya adalah yang A di sini. Ya. Jadi model soal orde reaksi itu ada dalam bentuk tabel, ada yang dalam bentuk seperti ini. Jadi kalian harus simak dengan baik konsep yang mana nantinya akan digunakan. Ya. Oke, next ke soal berikutnya, Adik. Ya. Jadi reaksi antara logam magnesium dengan larutan HCl adalah sebagai berikut. Dari perlakuan di atas dapat meningkatkan tumbukan. Ingat, tumbukan itu, jadi yang mempengaruhi tumbukan itu sama artinya dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ya. Jadi ingat, faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu kalian bisa pakai itu adalah yang konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, kemudian suhu dan katalis. Oke, jadi di sini kita akan lihat faktor-faktor yang mana saja yang berpengaruh, Dik, ya. Jadi yang pertama meningkatkan konsentrasi HCl, benar. Meningkatkan suhunya, benar. Menggunakan pita magnesium, kalau lebih bagus sih serbuk magnesium, tapi kita pakai aja nih. Menghilangkan gas hidrogen hasil reaksinya. Jadi nggak ada hubungannya dengan hasil, ya. Jadi yang mempengaruhi itu adalah reaktan, konsentrasi, suhu, luas permukaan bidang sentuh, sama katalis. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini juga sama, Dik. Disuruh mencari orde reaksi, tapi dengan konsep waktu, Dik. Nah, ini. Waktu itu dibalik dia posisinya nanti. Sama konsepnya, Dik. Ketika mencari si A, lihat B yang sama. Ketika mencari si B, lihat A yang sama, ya. Kita cari A-nya dulu, Dik. Ini kita anggap A, ini kita anggap B. Kalau nyari yang A, B yang sama, adiknya lihat. 0,4, 0,4, 0,4. Oke, kita pakai yang ini aja lah. Biar lebih gampang, Dik, ya. Yang ini. 0,4, 0,4. Jadi pemilihan angkanya harus pas juga, Dik. Nih, kita pakai.
Berarti otomatis yang A 0,04 per 0,02. Pangkat A sama dengan ini dibalik posisinya, Dik. Jangan 12 per 48, melainkan 48 per 12. Alasannya kenapa? Karena antara waktu dan laju reaksi itu berbanding terbalik dia. Waktu dan laju reaksi itu berbanding terbalik. Makanya dibalik dia posisinya, Dik. Nah, ini kalau kita sederhanakan, 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Ini hasilnya adalah 4. Berarti A-nya otomatis pangkatnya 2. Kita nyari si B, Dik. Lihat A yang sama. Cuma ada 0,3. 0,3, Dik. Berarti di sini 4 per 8. 0,04 per 0,08, Dik. Pangkat B. Nah, di sini balik, Dik. Ini kan posisinya adalah 24 per 6, Dik. Berarti kita balik 6 per 24. Ini setengah pangkat B sama dengan seperempat. Berarti B-nya juga 2. Jadi persamaan laju reaksinya otomatis P sama dengan K. Si C3H8 pangkatnya 2. Si O2 juga pangkatnya 2. Tuh, jadi ingat kalau waktu di sini kalian harus perhatikan nanti itu di bagian waktunya dibalik, tapi konsentrasinya tetap, Dik. Kalau kalian ngambil 1,2 ya 1,2 tetepin, cuma di waktunya jadinya 2 dan 1, Dik. Posisinya ya. Jadi kembali diingatkan, untuk video yang lebih lengkap konsepnya itu ada di bagian deskripsi, Dik. Next. Diketahui laju reaksi naik 2 kali. Nah, inilah yang tadi Kak bilang, faktor suhu itu memiliki rumus. Jadi kalian bisa lihat di rumus sebelumnya, itu yang ditanya laju apa waktu. Di sini waktu, Dik. Berarti T, T. Nah, rumusnya adalah delta V, T2 kurang T1 per delta T kali T0. Ya. Nah, satuannya skon tuh, jadi pilihannya juga skon, diemin, Dik. Lajunya naik 2 kali, berarti perubahan lajunya adalah 2. Suhu akhirnya adalah 100. Suhu awalnya adalah 15. Sorry. Oh ya, perubahan suhunya 15, Dek ya. Suhu awalnya adalah 25. Perubahan suhunya, jadi setiap naik berapa derajat ya ditaruh di sini, Dek. 15, ingat ini 1 per P, ya 1 per delta P, Dek, yang benar. Kali T0, T0-nya adalah 240. Jadinya setengah 75 bagi 15 itu hasilnya adalah 5 kali 240. Setengah pangkat 5 itu hasilnya adalah 1/32 kali 240. Berarti otomatis 240 dibagi 32. Sama-sama bagi 8, itu hasilnya adalah 30/4. Ya, 7,5 sekon. Jawabannya. Jadi, yang E ya. Jadi delta P itu berapa kali sih lajunya naik? Delta T itu setiap kenaikan berapa derajat sih lajunya naik? Nah, biasanya suhu kedua itu lebih besar ketimbang suhu pertama, Dik ya. T0. Jadi ingat 1 per delta P. Tadi ada kekeliruan ya. Oke, next soal berikutnya. Suatu reaksi A tambah B, hasil reaksi persamaannya ya seperti itu. A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 2. Bila pada suhu tetap konsentrasi A dan B dinaikkan 2 kali dari semula, maka laju reaksinya adalah, ingat, langsung dimasukkan aja nih 2-nya ini ke sini. Berarti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Ya udah, 4 kali 4. Hasilnya 16 kali lebih besar. Gampang ini ya. Jadi kalau kalian udah ngerti konsep dari persamaan laju reaksi, jadi ya berapapun konsentrasinya dirubah, adiknya harus masukkan ke sana. Ya. Next, soal berikutnya. Dalam suatu pabrik, proses pembuatan SO3 menggunakan suatu katalis. Fungsi dari katalis tadi udah menurunkan energi aktivasi. Nah, kalau energi kinetik, ingat suhu.
Kalau jumlah tumbukan antar partikel itu jelas sih konsentrasi ya. Kalau ini luas permukaan bidang sentuh. Nah, jadi semua sudah ada konsepnya masing-masing ya. Jadi kalian kembali lagi dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu sendiri ya. Next. Oke, jadi sudah selesai untuk latihan soal dan konsep dari laju reaksi. Jadi kembali lagi Kak, ingatkan, sudah beberapa kali diingatkan. Jadi di bagian deskripsi dari video ini bakalan ada 2 buah video berkaitan dengan laju reaksi. Jadi kalian bisa kombinasikan antara versi lama dengan versi terbaru. Jadi jangan lupa kalian bisa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.